sebuah benda bermassa 2 kilogram ditarik ke kanan dengan gaya sebesar 10 Newton dan ditarik ke kiri dengan gaya sebesar 6 Newton. Percepatan benda adalah titik-titik. Di sini diberikan opsi jawaban 4, ada nilai percepatannya, satuan, dan arahnya. Sebelum kita menghitung, kita coba gambarkan kira-kira bagaimana bendanya. Kalau kita bayangkan bendanya sebagai bentuk kotak seperti ini ya, mungkin ini kubus begitu. Ditarik ke kanan dengan gaya 10 Newton, lalu ditarik ke kiri dengan gaya 6 Newton. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan masanya 2 kilogram. Nah, untuk mengerjakan ini, kita harus ingat kembali hukum Newton terkait gerak, yaitu hukum kedua ya. Resultan gaya itu sebanding dengan massa dikali percepatan. Berarti kalau kita disuruh mencari A, percepatan, kita tulis ulang menjadi sigma F per M. Oke, untuk menjumlahkan gaya atau mencari sigma F atau resultan gaya, sama aja ya. Kita harus menentukan arahnya dulu, gitu. Biasanya kita menggunakan arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. Gitu, ini nggak mutlak ya, bisa kamu bolak-balik silahkan. Untuk saat ini saya gunakan seperti ini, positif ke kanan dan kiri arah negatif. Tadi 10 Newton ditambah minus 6 Newton karena dia ke kiri, dibagi masanya adalah 2 kilogram. Ini menjadi 4 Newton per 2 kilogram. Oke, Newton itu kalau kamu masih ingat adalah kilogram dikali meter per sekon pangkat 2 dibagi 2 kilogram. Jadi 2 meter per sekon pangkat 2. Gitu ya. Karena di sini tandanya positif, walaupun tidak tertulis ya. Ini artinya dia arah percepatannya adalah ke kanan. Mengapa ke kanan? Karena tadi di awal kita menyepakati kalau dia positif ke kanan, gitu ya. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah bagian D, 2 meter per sekon kuadrat ke kanan. Sebuah benda bermassa 60 kilogram memiliki berat di bumi besar 600 Newton dan 100 Newton jika di bulan. Jika sebuah benda beratnya di bulan adalah 50 Newton, berapakah massa dan berat benda tersebut di bumi? Ini sangat cepat sebenarnya ya mengerjakan ini. Kalau 100 Newton di bulan adalah 60 kilogram, berarti kalau setengahnya berapa? Berarti 30 kilogram gitu ya. Kalau ini merupakan soal pilihan ganda dan kamu sedang benar mengikuti OSN, kamu tinggal jawab saja dan lanjut begitu ya. Tapi kita coba berikan jawaban formalnya bagaimana. Kalau misalnya soalnya adalah uraian, berarti kita perlu menulis panjang lebar. Nah, yang ditanyakan adalah massa dan berat. Oke, kita ingat kembali massa itu adalah ukuran banyaknya materi dalam suatu zat, begitu ya. Jadi dia tidak tergantung pada tempat. Ini tidak bergantung pada tempat. Sementara berat itu adalah gaya tarik akibat adanya dua benda bermassa. Misalnya bumi dengan kita, bumi akan menarik kita. Sebaliknya juga sebenarnya kita menarik bumi gitu ya. Cara relatif kita bisa melihat seperti itu. Oke, kita ingat kembali berat itu didefinisikan sebagai bisa ditulis sebagai W massa dikali percepatan gravitasi. Berarti kalau berat benda di bumi, saya tulis W bumi itu sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi bumi. Jadi berat di bulan, saya tulis sebagai W bulan, massa dikali percepatan gravitasi di bulan. Oke, dengan begitu kita bisa menuliskan G
di bumi menurut data yang ada adalah berat di bumi dibagi massa bendanya. Jadi katakan massa bendanya 60 kg, berat di bumi 600 Newton, berarti 600 Newton dibagi 60 kg. Dari sini kita bisa dapatkan ya, 10 meter per sekon pangkat 2, seperti yang biasa kita gunakan. Berarti menurut soal ini, kecepatan gravitasi bulan itu sama dengan 100 Newton dibagi 60 kilogram. Sama dengan 10/6 atau 1/6 dari percepatan gravitasi bumi. Meter per sekon pangkat 2. Ya, mohon maaf, pulpen saya sedikit mengalami masalah, jadi tulisannya sedikit cantik ya. Nah, sekarang kita tinjau benda yang kedua. Dikatakan beratnya di bulan adalah 50 Newton. Berarti W di bulan, oke saya tulis dengan tinta hitam saja, biar berbeda. W di bulan sama dengan 50 Newton. Maka ini masanya berapa? Kita tinggal tulis ulang ya. Berarti W di bulan dibagi G di bulan. Ini sama dengan 50 Newton dibagi 10/6 meter per sekon pangkat 2. Sama dengan 300 per 10 kilogram. Sama dengan 30 kilogram. Ya. Seperti yang tadi kita tebak dengan cepat ya. Karena tinggal dibagi 2. Nah, setelah kita dapat massa bendanya, kita ingat kembali massa nggak berubah. Berarti massa bendanya sama dengan mohon maaf, massa bendanya di bulan sama dengan massa bendanya di bumi, begitu ya. Jadi sekarang kita tinggal mencari berapa berat di bumi. Berarti berat di bumi itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi bumi. Ini sama dengan 30 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Ini sama dengan 300 Newton. Gitu. Agus menyeberangi sungai menggunakan perahu dengan laju 12 meter per sekon. Perahu bergerak ke arah timur, sementara air sungai mengalir ke arah selatan dengan laju 5 meter per sekon. Laju perahu terhadap pengamat di pinggir sungai adalah, oke, kita coba gambarkan sungainya dikatakan ke selatan, kita anggap selatan ke arah sana gitu ya. Kita misalkan si Agus awalnya berada di sini, dia ingin menyeberang ke sana dengan kecepatan 12 meter per sekon ke arah timur ya. Sementara airnya memiliki kecepatan juga atau laju sebesar 5 meter per sekon. Arahnya ke selatan. Oke, tentu saja kita bisa menebak si Agus tidak mungkin sampai ke sana dengan bergerak secara horizontal. Gitu ya, tidak mungkin mendarat di sini. Tapi kita bisa bayangkan dia akan mendarat di sana, begitu. Jadi di sini adalah tempat perkiraan kita di mana si Agus mendarat. Nah, dari sini bisa kita lihat ini adalah masalah vektor begitu ya. Jadi kalau kita tuliskan secara terpisah, si Agus bergerak ke sana, air sungainya membuat si Agus bergerak ke selatan juga. Ya, tulisan saya sangat lurus. Oke, kita anggap saja ini lurus. Ini 5 meter per sekon, ini 12 meter per sekon. Sehingga resultan dari kecepatan ini adalah ke arah sana. Ya, ini kurang lebih ke arah di tenggara, gitu ya. Oke, kalau kita lihat, sisi yang ini merupakan proyeksi dari
kecepatan air sungai gitu ya. Ini 5 juga, 5 meter per second. Nah, ini walaupun gambar saya kurang bagus, pada dasarnya tepat merupakan segitiga siku-siku ya. Tentu saja kamu masih ingat teorema Pythagoras yang menyatakan kalau kita misalkan ini V kuadrat, si miring kuadrat adalah 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Maka V itu sama dengan akar dari 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Sama dengan 144 ditambah 25. Sama dengan 169 akar ya. Ini sama dengan 13 meter sekon. Oke, jadi ini sebenarnya hanya masalah penjumlahan vektor biasa saja. Opsi jawaban yang benar adalah bagian C. Sebuah cermin cekung ditaruh di belakang sebuah lensa positif pada jarak 2 kali panjang fokus lensa tersebut. Jika panjang fokus lensa positif adalah f dan panjang fokus lensa cekung adalah setengah f, maka bayangan akhir sebuah benda yang sangat jauh di depan lensa positif terbentuk pada jarak titik-titik di depan cermin cekung. Baik, untuk menjawab ini kita coba gambarkan dulu bagaimana letak eh, cermin terhadap lensanya. Tadi dikatakan lensa positif, berarti ini adalah lensa cembung ya, yang mana nilai fokusnya itu bernilai positif. Baik, seperti biasanya kita gambar sebagai garis lurus saja, lalu diberikan tanda positif. Kalau fokusnya di sini, titik fokusnya, maka di dua fokusnya itu ada cermin cekung, gitu. Saya gambar ulang, ini sepertinya sangat buruk gambar. Oke, kita bayangkan seperti itu ya, walaupun kurang cekung. Baik, kemudian dikatakan ada benda yang jauh dari tak terhingga. Kalau kamu masih ingat, benda yang jauh dari tak terhingga itu akan memiliki bayangan di fokus lensa positif. Juga di cermin positif gitu ya, di cermin cekung akan terbentuk di fokusnya. Jadi akan terbentuk bayangan yang diperkecil di titik fokusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebenarnya didapatkan dari eksperimen. Jika ada sinar dari tak terhingga atau sejajar sumbu utama ini, dia akan jatuh di fokus. Nah, semua sinar akan dikumpulkan ke fokus. Sehingga bisa kita bayangkan bayangannya di fokus juga, gitu. Kalau kita ingin menuliskannya dengan persamaan lensa, kita masih ingat tentunya persamaan lensa positif adalah 1 F sama dengan 1 S ditambah 1 S aksen. Nah, kalau S-nya di tak terhingga, bendanya di tak terhingga berarti 1 per tak terhingga tambah 1 per S aksen. Baik, 1 per tak terhingga ini secara matematika memang tak terdefinisi begitu ya. Tapi kan nggak mungkin bendanya di jauh banget gitu. Tapi kita bayangkan mungkin 2 kilometer, 1 kilometer. Sehingga ini 1 per nilai yang sangat besar. Jadi ini pada dasarnya mendekati nol. Sehingga 1 per F itu sama dengan 1 per S aksen. Sehingga S aksennya sama dengan F. Dengan demikian kita ketahui bayangannya di titik F. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, bayangan ini, bayangan yang terjadi akibat adanya lensa ini di titik F akan menjadi benda untuk cermin cekung. Nah, walaupun dia benda titik seperti itu, kita kita coba gambarkan sebagai sebuah benda yang seperti ini. Jadi ini adalah S aksen untuk lensa dan S untuk S itu benda untuk cermin. Saya tulis SC gitu. Nah, dan jangan lupa ini ke sini tadi adalah F, ini ke sini juga adalah F.
Berarti SC ini sama dengan F, sama dengan panjang fokus dari lensa positif. Juga jangan lupa panjang fokus dari cermin saya tulis sebagai FC, ini bukan focal plug, tapi titik fokus cermin itu sama dengan setengah 1/2 F, begitu ya. Nah, sekarang kalau kita analisis untuk cerminnya, kalau kamu masih ingat persamaannya sama saja ya. Untuk cermin, persamaannya sama dengan lensanya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusikan data-data yang sudah diketahui. F-nya berapa, S-nya berapa, lalu kita mencari S aksennya, begitu. Baik, untuk lebih memperjelas, ini saya tulis sebagai 1/F dari cermin. Ini S cermin. Nah, kita tulis ulang 1/F cermin sama dengan 1 per, tadi S cermin itu atau jarak benda dari cermin itu SC sama dengan F ya. F ini adalah F untuk apa namanya? Lensa. Saya tulis sebagai F lensa ditambah 1/S aksen. Di 1/S aksen sama dengan 1/FC kurang 1/FL. Nah, jangan lupa FL itu tadi hubungannya dengan FC adalah setengah juga ya. FC sama dengan setengah FL. Jadi 1/FC dikurang 1/2 FC. Jadi FL sama dengan 2 kali FC. Ini 2 FC, 2 dikurang 1. Maka sekarang bisa kita temukan nilai untuk 1/S aksennya sama dengan 1/2 F fokus dari cermin. Ya, dengan begitu bisa kita simpulkan. Saya tulis ulang ini 1/S aksen. Di S aksen terakhirnya itu adalah 2FC. Nah, kamu juga bisa tuliskan ini dalam bentuk F gitu ya. Karena yang diketahui di soal ini hanyalah F yang tidak lain adalah fokus untuk lensa. Kamu tinggal tulis ulang. Saya tulis di sana. Berarti S aksen sama dengan 2 dikali FC tadi setengah F ya. Setengah F. Ini sama dengan F. Di S tepat, mohon maaf, S aksen tepat di F. Nah, jadi ternyata bayangan oleh cermin ini terletak di sini juga. Termometer Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan nilai yang sama pada angka titik-titik. Di sini ada 4 opsi jawaban. Ayo langsung kita kerjakan. Kita coba ingat kembali bagaimana hubungan Reaumur dan Fahrenheit. Oke, sepertinya saya butuh penggaris. Baik, kita coba ingat titik-titik titik bawah. Kita misalkan saat air membeku gitu ya, dan titik atas saat air mendidih.
Kalau kamu masih ingat dari pelajaran, untuk termometer Reaumur, air beku itu berada pada suhu 0 Reaumur, pada Fahrenheit adalah 32 Fahrenheit, air mendidih 80 Fahrenheit, mohon maaf Reaumur, 80 Reaumur ya, dan 212 Fahrenheit. Oke, sebenarnya dari sini kita bisa turunkan hubungannya begitu. Nah, yang pertama kita paham hubungan mereka adalah linear, sehingga nanti kita bisa membuat persamaan linear dari kedua data ini. Yang ditanyakan adalah saat T-Reaumur, saya tulis sebagai TR, itu sama dengan T Fahrenheit. Ini sama dengan TR. Kapan terjadinya? Pada angka berapa? Baik, sekarang kita mari kita misalkan titik atas sebagai A, titik bawah sebagai B. Maka tentu saja kita masih ingat hubungan linear bisa kita tuliskan sebagai titik atas Reaumur dikurangi titik bawah Reaumur per TR yang ingin dicari dikurang T bawah Reaumur itu sama dengan titik atas Fahrenheit TAF dikurang titik bawah Fahrenheit per TF. Oops. TF adalah titik Fahrenheit yang ingin dicari atau temperatur Fahrenheit yang ingin dicari dikurang titik bawah Fahrenheit. Terdapat persamaan linear ini kita masukkan data-data yang kita ketahui. Titik atas Reaumur adalah 80, dikurang 0 berarti tinggal 80 ya. Dibagi TR dikurang 0 berarti tetap TR. Saya tulis sebagai TR. Ini sama dengan titik atas Fahrenheit 212, titik bawahnya 32 per TF dikurang 32. Baik, ini berarti menjadi 80 per TR sama dengan 180 dikurang TF dikurang 32. Sekarang bisa kita tuliskan ulang, 80 dikali TF dikurang 32 sama dengan 180 TR. Nah, 80 dan 180 bisa disederhanakan menjadi 4 TF dikurang 32 sama dengan 180 TF. Mohon maaf, tinggal 9 ya. Sama-sama dibagi 20. Ini 4 TF kita uraikan dikurang 30 kali 4 adalah 128 sama dengan 9 TF. Oke, sekarang kita gabungkan yang ada variabel TF-nya. Negatif 128 sama dengan 9 TR dikurang 4 TF. Nah, tadi dikatakan di soal kapan mereka sama ya, TR dan TF. Berarti kita tahu TF sama dengan TR. Berarti kita tinggal pilih salah satu saja, ingin menuliskan yang mana. Berarti minus 128 sama dengan 9. Oh, kita pakai TR saja ya. TR dikurang 4 TR. Kenapa TF diganti jadi TR? Karena TF ini sama dengan TR. Sesuai yang diminta soalnya. Berarti minus 128 minus 128 sama dengan 5 TR. Maka TR sama dengan minus 128 dibagi 5 sama dengan minus 12 bagi 5 itu 2, 10 berarti sisa 8, 35,6. Ya, saya pindahkan dulu. Berarti saat saya simpan dulu penggarisnya, angkanya menunjukkan minus 25,6. Berarti opsi jawaban yang paling tepat adalah bagian D.
Jadi TR sama dengan TF saat mereka pada suhu 25,6.